Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Haryanto, dalam mata kuliah Desain Produk menggunakan AutoCAD. Pada bahasan kali ini, kita akan belajar berlatih membuat objek-objek tiga dimensi berbentuk gerigi, ya, dengan menggunakan fitur array dan extrude serta push pull. Ini adalah contoh di samping, ini adalah contoh bentuk roda gerigi sederhana dengan jumlah roda gerigi sebanyak 6. Ini kalau kita tampilkan ya. Jadi ini orbit ini digunakan untuk mengatur tampilan objek tiga dimensi dengan lebih fleksibel, atau Anda bisa pada dialog custom view Anda bisa pilih top untuk rata atas, kemudian SW isometrik untuk tampilan dari arah samping. Oke, kita langsung saja untuk proses pembuatannya. Jadi nanti untuk membagi sebuah lingkaran menjadi roda gerigi yang sama besar, maka nanti kita akan menggunakan array. Untuk tahap awal kita buat lingkaran. Mohon maaf, kita tampilkan dari sisi atas. Kita buat sebuah lingkaran dengan radius 150. Kemudian kita buat sebuah lingkaran lagi dengan radius 175. Kita akan mulai membuat roda gerigi. Pertama, kita buat sebuah garis. Ya, garis. Ya, ini kita buat garis yang memotong lingkaran. Oke. Ini kita pendekkan sesuai dengan ya. Sekarang kita sudah mendapatkan sebuah garis. Garis ini akan kita gandakan memutar mengelilingi lingkaran. Kita klik garisnya, kemudian ketikkan array. Dengan tipe, di sini ada 3 pilihan, rectangular, patch, dan polar. Kita pilih polar untuk membuat objek mengelilingi lingkaran. Kita pilih polar, kemudian kita tentukan titik tengahnya. Kita bisa klik pada garis lingkaran, kemudian ini akan muncul titik tengah dari lingkaran. Klik. Secara default itemnya ada 6 di atas pada dialog submenu di atas. Ini ada pilihan item. Item ini adalah jumlah objeknya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang kita ingin membuat sebuah roda gigi dengan jumlah roda gigi berjumlah 8.
Untuk roda gerigi berjumlah 8, maka pada item kita isikan 16. Jadi kelipatan 2, 16. Kita enter, ya. Ini sudah ada garis sejumlah 16. Langkah selanjutnya adalah kita akan memotong bagian-bagian garis, ya, sehingga nanti membentuk roda gerigi. Sebelum kita mulai memotong dengan menggunakan trim, memotong garis, itu adalah menggunakan trim. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang fasilitas trim. Sebelumnya garis-garis ini kita pecah dulu. Jadi saat ini masih menyatu. Ini masih menyatu. Ini kita pecah menjadi garis-garis individual dengan perintah explode. Di enter. Nah, saat ini garis-garis ini sudah terpisah. Langkah selanjutnya adalah kita akan memotong garis dan beberapa garis di bagian luar dan di dalam, sehingga membentuk sebuah roda gerigi. Kita seleksi keseluruhan objeknya dulu, bisa kita jaring. Kemudian perintahnya adalah trim. Ketikkan trim, di enter. Kita tinggal menghilangkan garis-garis yang tidak dikehendaki. Contoh ini, ya. Kemudian di bagian ini, ya. Terus ini. Oke. Nah, ini sudah nampak roda geriginya. Roda geriginya sudah mulai nampak. Ini di sini. Oke. Ya. Jadi dengan fungsi array, Anda bisa dengan mudah untuk membuat banyak objek mengikuti pola melingkar. Oke. Ataupun pola-pola lain. Nah, sekarang ini sudah terbentuk sebuah roda gerigi. Selanjutnya adalah ini kita buat lingkaran di tengah. Untuk membuat lingkaran tepat berada pada tengah-tengah roda gerigi, ini bisa kita tempelkan di sini. Ini akan muncul titik tengahnya. Contoh di sini diameter lingkaran dalamnya adalah 100. Ya. Nah, sekarang sudah jadi sebuah roda gerigi dengan jumlah gerigi sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan mengubah objek 2 dimensi ini menjadi objek 3 dimensi. Sebelumnya ini kita seleksi dulu. Kita seleksi. Kemudian pada mode tampilan kita pilih SW isometrik. Ya. Kita akan menggunakan fitur press pull untuk membuat objek 3 dimensi. Oke. Kita tinggal diklik di sini, ya. Oke, diklik. Kemudian kita tarik ke atas. Kita tentukan ketebalan roda geriginya. Contoh ketebalannya adalah 50. Ya, 50.
Nah, sekarang sudah jadi sebuah roda gerigi dengan jumlah gerigi 8. Kita lihat untuk tampilannya. Oke, jadi ini tampilan dari bawah, kemudian dari atas. Ya, ya itulah penggunaan fitur array. Fitur array dengan mode polar untuk membuat sebuah roda gerigi sederhana, bentuk roda gerigi sederhana. Fitur ini nanti bisa diaplikasikan untuk bentuk-bentuk lain yang membutuhkan duplikasi objek secara melingkar. Ya, saya cobakan untuk bentuk penerapan bentuk lain. Contoh misalkan ya kita akan buat sebuah lingkaran lagi. Kemudian kita buat lingkaran lagi. Oke. Kita buat sebuah lingkaran kecil. Sebuah lingkaran kecil yang terletak pada di antara dua garis lingkaran. Oke. Seperti ini. Nah, lingkaran ini akan kita duplikasi mengitari lingkaran. Kita duplikasi dengan menggunakan array. Anda klik lingkarannya, kemudian ketikkan array A-R-R-A-Y, di enter, kemudian Anda tentukan titik, kita pilih polar, ya, enter array type, jadi tentukan tipe arraynya, kita pilih yang polar, kemudian tentukan titik tengahnya di sini. Ya. Secara default jumlah arraynya adalah 6, itemnya adalah 6. Anda bisa tambahkan untuk jumlah lain. Contoh misalkan totalnya adalah 15, kemudian di enter. Ya. Ini adalah contoh penerapan array untuk desain gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya. Kemudian tadi untuk memisahkan masing-masing lingkaran menjadi lingkaran-lingkaran kecil ini menjadi lingkaran-lingkaran terpisah, Anda bisa ketikkan explode sehingga masing-masing lingkaran ini akan menjadi objek tunggal. Ya. Nah, ini. Oke, saya ulang lagi. Kita seleksi lingkaran yang telah diduplikasi menggunakan array tadi dengan tipe polar, kemudian ketikkan explode. Nah, sekarang lingkaran-lingkaran ini sudah menjadi lingkaran tunggal. Kita coba tampilkan dalam mode SW isometrik. Oke. Kita coba buat objek 3 dimensi menggunakan press pull. Oke. Ya. Ini ketebalannya misalkan 20. Ya. Nah, inilah penerapan array dalam pembuatan objek 3 dimensi. Ya, sederhana. Ini adalah penggunaan fitur array dan press pull. Ya, press pull pada bahasan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, jadi ini bentuknya seperti ini. Oke, mahasiswa, silakan Anda bisa mencoba untuk membuat bentuk-bentuk lain dengan menggunakan fitur array dan press pull serta extrude. Ya, Anda bisa manfaatkan fitur-fitur yang lain yang sudah dipelajari. Ada fitur fillet, ada fitur trim, fitur union, subtract, serta intersection untuk membuat kombinasi objek-objek ini.
Oke, tetap semangat berkarya. Jangan lupa untuk terus berlatih, karena dengan berlatih maka kesempurnaan dalam sebuah karya akan lebih cepat bisa kita raih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.